Hai guys, ini adalah video kedua yang membahas mengenai view. Nah, dasar bagaimana pembuatan view dan cara kerja view, serta bagaimana mengubah dan menghapusnya, bisa kalian lihat di video yang pertama yang berjudul dasar-dasar view. Nah, di video kali ini saya akan lebih banyak men-share bagaimana kita melakukan update data dari tabel reference atau dari tabel induk melalui sebuah view. Nah, jadi beberapa view memang bisa melakukan perubahan terhadap tabel induk, gitu ya. Ini kita sebut sebagai updatable view. Namun, tidak semua view bisa melakukan update terhadap tabel induk. Nah, jadi apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah view bisa melakukan update terhadap tabel induk, gitu ya. Karena memang view ini kan tujuannya sendiri sebenarnya lebih banyak untuk menampilkan data ya, memberikan data atau informasi sesuai dengan kebutuhan setiap penggunanya, kayak gitu kan ya. Tapi kalau kita mau tambahan untuk melakukan update data itu bisa juga sih. Nah, tapi dengan syarat-syarat bahwa view tidak mengandung agregat function seperti min, max, sum, average, dan count. Kemudian di dalam view itu tidak ada select listing. Kemudian tidak ada group by, tidak ada having, tidak melibatkan klausa union atau union all. Kemudian tidak menggunakan left join atau tipe outer join lainnya kayak right join, full outer join itu nggak ada. Tapi kalau inner join, natural join itu kan sama ya, itu masih bisa sih gitu ya. Kemudian kalau ada subquery di dalam select atau where, itu juga nggak bisa gitu ya. Apalagi kalau subquery-nya itu mengacu pada tabel yang ada di dalam from. Nah, kemudian merefer kepada non-updatable view. Jadi, sebenarnya sebuah view itu kan bisa juga dibuat entah dari tabel induk atau dari view yang lain. Itu kita bisa, karena view itu seolah-olah dia berkelakuan seperti tabel. Jadi kita bisa aja membuat view dari view yang lain. Tapi, kalau view yang lain itu nggak bisa diupdate, non-updatable, karena tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka ya udah view bentukan ini juga nggak bisa dilakukan pengupdatean seperti itu. Jadi intinya kalau induknya itu adalah sebuah tabel, ya maka dia harus memenuhi tidak melanggar syarat-syarat ini. Tapi kalau induknya itu adalah view, nah view-nya itu updatable nggak? Kalau nggak updatable, jelas sudah nggak bisa diupdate ya. Kemudian kalau misalnya dia hanya berisi nilai-nilai langsung ya, bukan nilai dari kolom-kolom tertentu dari tabel ya. Kemudian uh, terdapat beberapa kita kan misalnya men-select gitu kan. Nah, jadi beberapa kolom yang muncul di view itu ternyata berasal dari sebuah kolom yang sama gitu. Jadi satu kolom yang sama itu ditampilkan berkali-kali di dalam view. Nah, itu nggak bisa juga kita lakukan pengubahan data kalau kejadiannya seperti itu. Dan terakhir, kita mengenal istilahnya algoritma. Nah, jadi di sini saya tampilkan ya algoritma ketika kita membuat ataupun ketika kita melakukan alter. Nah, di sini ada opsional sebenarnya algoritma. Kita mau menggunakan algoritma apa? Jadi nggak cuma pas alter aja, pas create juga bisa mendefinisikan. Ada 3 jenis, ada undefined, ada merge, ada temptable. Nah, biasanya kalau tidak dituliskan algoritmanya, maka dia otomatis undefined. Undefined itu akan menyerahkan kepada si MySQL-nya mau dia menggunakan merge atau temptable. Jadi kalau engine yang digunakan itu mensupport merge, maka undefined ini akan otomatis memilih merge. Tapi kalau misalnya ternyata tidak disupport, maka otomatis menggunakan temptable. Nah, sekarang perbedaannya apa antara merge dan temptable? Nah, kalau yang merge ini dia langsung jadi kan view itu isinya SQL ya. SQL ini yang langsung dieksekusi dan langsung otomatis diaplikasikan ke tabel-tabel yang diacu. Jadi setiap kali view-nya di open, itu SQL-nya akan dijalankan. Sedangkan kalau temptable, dia akan membentuk temporary tabel. Jadi ketika view-nya pertama dieksekusi, dia membentuk tabel temporary untuk menyimpan datanya. Otomatis ini kurang efisien ya, karena ada tabel tambahan. Kalau merge itu dia hanya pure SQL aja gitu. Nah, algoritma yang temptable ini tidak memungkinkan user untuk melakukan update data melalui view. Nah, itu ya, itu syarat-syarat kalau kalian ingin melakukan update data melalui view. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya, yang seperti apa sih yang bisa diupdate dan seperti apa sih hasil pengupdateannya.
Nah, jadi di sini saya sudah membuka MySQL Workbench. Nah, seperti biasa saya menggunakan database Employees DB. Kalau kalian ingin praktek dan kalian belum memiliki database-nya, kalian bisa melihat video yang berjudul Import Database MySQL menggunakan MySQL Workbench. Nah, di sana juga ada link untuk mendownload database-nya. Jadi, kita bisa praktek bareng. Nah, oke, kita langsung aja. Misalnya saya akan membuat view, di sini view dari satu tabel aja dulu lah ya. Nanti baru kalau mau dari join ya. Oke, misalnya saya sering sekali mengakses data Office yang terdiri dari misalnya Office Code, kemudian city-nya, dan kemudian phone number-nya. Anggap 3 kolom ini aja yang paling sering saya akses. Saya tidak membutuhkan kolom-kolom yang lain. Anggaplah seperti itu ya misalnya. Oke, berarti saya akan membuat view yang terdiri dari 3 kolom tersebut. Create view atau create or replace ya. Nah, misalnya namanya Office 1. Nah, saya akan memilih algoritmanya Timetable misalnya. Oh, sorry. Oh, replace-nya di sini dong. Ah, kelewatan ya. Oke, create or replace view, algoritmanya Timetable, kemudian nama view-nya apa. Nah, lalu di sini misalnya as. Nah, saya akan select 3 itu ya. Office Code, city, dan phone. From Office. Nah, Offices ya. Oke, jadi view ini akan menampilkan, nah ini udah berhasil ya. Kalau saya select bintang from Office 1, maka yang ditampilkan hanya 3 kolom ini aja. Nah, seumpama sekarang saya ingin mengubah city dari Office 2, bukan lagi di Boston, tapi misalnya di Jakarta. Nah, kan kita update tuh. Update Office 1, misalnya kita mau mencoba ngerubah dari view gitu ya. Set city sama dengan misalnya Jakarta, where office code sama dengan 2. Nah, misalnya seperti ini. Bisakah saya melakukan perubahannya? Nah, jadi di sini nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Kan ada syarat-syaratnya. Padahal itu tadi select-nya ini nggak mengandung, ini kan select biasa ya. Tidak mengandung agregat, tidak mengandung group by, tidak mengandung having, tidak mengandung union, tidak mengandung left join atau outer join yang lain. Tidak mengandung apa lagi? Tidak ada subquery gitu kan. Bukan literal nilainya gitu kan. Tidak mengacu pada view yang lain yang non-updatable gitu kan. Kolom-kolomnya hanya muncul satu kali. Tapi ternyata karena model algoritma saya adalah timetable, makanya dia nggak bisa. Walaupun di sini nggak ada syarat-syarat tersebut yang dilanggar gitu. Oleh sebab itu berarti kita harus ubah. Misalnya jadi merge. Jadi seperti itu. Jalankan. Nah, ini udah berhasil terbentuk. Nah, sekarang misalnya saya select dulu ya untuk memastikan ini masih Boston ya. Sekarang saya akan ubah nomor 2 menjadi Jakarta, bukan Boston lagi misalnya. Nah, ini dia udah one row affected. Kalau saya select bintang dari Office 1, maka ini udah Jakarta. Kalau kalian ingin melihat di tabel Office ngaruh nggak sih? Ya udah kalian bolehlah kalian select bintang aja. From Offices. Nah, klik. Nah, ini udah Jakarta. Kalau misalnya nomor 2-nya jauh gitu ya, karena Office-nya ada ribuan, ya kalian bisa kasih where Office Code sama dengan 2. Nah, ini dia ikut berubah juga gitu. Itu walaupun kita mengubahnya dari view, dia akan ikutan berubah gitu ya. Itu yang dilakukan, itu yang dimaksud dengan pengubahan melalui view. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya mau menambah data, itu bisa nggak sih dilakukan gitu ya? Saya mau menambahkan data melalui view, misalnya seperti itu. Oke, nama view-nya view Office 1. Saya akan insert misalnya, insert into view Office 1. Di sini kan view Office 1 itu ada 3 kolom ya, apa namanya? Mana dia? Nah, Office Code, City, dan Phone ya. Oke, ini saya tulis aja deh biar nggak kelupaan. Nah, values, misalnya nih, saya mau memasukkan office code-nya itu, katakanlah misalnya 11 deh. Kan 11 belum ada kayaknya. City misalnya Bandung.
kemudian phone-nya misalnya ngawur aja lah ya. Nah, apakah ini bisa? Kita coba dulu ya, kita coba eksekusi. Ting. Nah, di sini dia masuk, tapi di sini ada warning gitu sih, gitu ya. Nah, ini underlying table doesn't have default value. Jadi di sini ada beberapa value yang kosong gitu. Jadi ada yang baru masuk nih kan nomor 11 ya, tapi di sini ada yang kosong tanpa nilai default. Jadi kan ini sebenarnya kayaknya kan ini ada yang nol, ada yang dia kosong aja gitu. Apa sih kenapa nggak semuanya kosong aja? Atau kenapa nggak semuanya misalnya nol aja? Kita lihat struktur dari tabel Office dulu sih. Kita lihat dulu ya. Jadi di sini table Office itu ada yang not null. Misalnya kayak kita kan baru masukin Office Code, City, dan Phone. Address line 1 itu kan nggak boleh kosong kan? Nggak boleh null maksud saya, nggak boleh null ya. Otomatis di tabel Office otomatis address line satunya tuh nggak boleh diisi null, tapi dia string kosong aja tanpa default value. Address line 2 dan state ini kan boleh null nih. Nah, jadi dia diisi dengan null. Tapi kemudian data yang lain itu not null, makanya dia di sini jadinya data kosongan aja kayak gitu. Nah, sekarang jadi seperti itu ya, bisa aja sih dimasukkan gitu. Tapi nanti kalau untuk data yang non null itu akan menjadi warning. Nah, bagaimana dengan menghapus data? Misalnya saya ingin menghapus jadi di sini kalau saya select from Office One gitu kan misalnya, ini saya select ya. Oke. Ini kan datanya seperti ini. Saya mau menghapus data nomor 2 deh, misalnya seperti itu. Saya delete from vOffice One, where Office Code sama dengan 2, misalnya seperti itu. Boleh nggak sih saya menghapus gitu ya? Kalau misalnya yang Office Code-nya 2 ini bisa nggak sih saya hapus gitu? Apakah penghapusan bisa dilakukan melalui view ini gitu ya? Nah, ini nggak bisa. Loh, kenapa kok nggak bisa? Bukannya updatable itu bisa di-insert, update, dan delete. Nah, memang bisa di-insert, update, dan delete. Nah, coba kita sekarang hapus yang nomor 11 ya. Saya hapus nomor 11. Oh, nomor 11 berhasil. Artinya ini updatable gitu loh. Tapi kenapa kok tadi nomor 2 itu gagal? Ingat, ini yang dilanggar itu, kalau kalian lihat error code-nya, itu adalah dia melanggar constraint foreign key. Artinya apa? Kode Office di sini, nih kalau saya select ulang, nih 11 sudah kehapus harusnya ya. Kode-kode Office di sini, dia kan berelasi dong dengan tabel yang lain kan. Office ini berelasi dengan employees. Nah, berarti Office Code ini, Office Code 2 tadi, itu udah bertamu di tabel employees. Nah, karena dia sudah digunakan di tabel lain, otomatis kan nggak boleh dihapus gitu ya, karena dia bukan on delete cascade modenya. Nah, kalau misalnya apa sih itu on delete cascade, kalian bisa cek videonya lagi sih, ada pembahasan saya mengenai model-model pada saat updating data, ada restrict, set null, sama cascade. Nah, itu kalian bisa cek di situ. Jadi seperti itu ya, bukan berarti bukan berarti updatable itu langsung serta-merta bisa ngapus, enggak, tergantung. Tetap tergantung, kalau datanya itu terrelasi dan udah bertamu ya nggak bisa dihapus. Tapi kalau data yang belum bertamu itu bisa dihapus. Seperti nomor 11 tadi ini bisa dihapus. Cuman bedanya kalau yang non-updatable udah barang tentu, nggak akan bisa dihapus mau udah bertamu mau enggak gitu ya. Itu sekilas mengenai updatable view ya. Jadi bagaimana kita melakukan insert, update, dan delete melalui sebuah view yang mengacu kepada tabel-tabel tertentu. Seperti itu ya. Nah, di video yang lainnya saya akan menjelaskan lagi lebih dalam mengenai opsi with checkpoint. Nah, apa sih opsi with checkpoint dan apa yang akan dilakukan, yang bisa dilakukan dengan opsi tersebut? Nah, itu akan kita bahas di video yang berikutnya ya.